Bab 6221. Melihat Charlie tidak keberatan mengungkapkan identitasnya di depan calon istri dan anak tirinya, Pollard merasa lega. Dia bersikap terbuka dan jujur sepanjang hidupnya, dan dia mencintai Mei Qing dengan tulus. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Jadi dia tidak mau berpikir bahwa setiap kali dia menghadapi Charlie di depan istrinya, dia akan memperlakukannya sebagai menantu dari keluarga Xiao yang tahu sedikit Feng Shui, dan berteman dengan beberapa pejabat setempat yang ahli Feng Shui dan Zoui. Dia tidak pandai berakting, dan berbohong bahkan lebih buruk lagi. Tapi jika Charlie menolak, dia bisa sepenuhnya memahami dan menghormatinya. Tapi dia tidak menyangka Charlie akan langsung menyetujuinya. Saat ini, Pollard tidak tahu bahwa Charlie sebenarnya ingin mengambil keempat keluarga barunya di bawah komandonya. Dengan suasana hati yang santai dan bahagia, dia dan Charlie datang jauh-jauh ke villa lereng bukit di Champs-Élysées. Keluarga kakek sudah menyiapkan jamuan makan dan sedang menunggu. Sejak mereka melihat mobil Charlie mendaki gunung, ketiga paman, bibi, dan Duncan keluar menunggunya. Pria tua dan wanita tua itu ingin keluar. Namun suhu di Aurous Hill telah turun drastis dalam beberapa hari terakhir, dan langit telah menjadi gelap. Anak-anak takut masuk angin, sehingga mereka menolak untuk melepaskannya. Sebelum mobil berhenti, Charlie melihat 5 orang menunggunya. Dia sedikit terkejut dan sedikit kewalahan. Bagaimanapun, mereka semua adalah penatua, menunggunya bersama di sini. Adegan ini terlalu berat dalam hal etiket. Tapi keluargaan tidak menganggapnya berat. Bagaimanapun, Charlie menyelamatkan keluargaan dari bahaya 2 kali. Kebaikan ini tidak dapat diimbangi dengan senioritas. Belum lagi Duncan. Jika Charlie tidak menyelamatkan nyawanya, tubuhnya yang penuh lubang peluru mungkin sudah membusuk sejak lama. Charlie memarkir mobil dan keluar bersama Pollard. Pamannya memimpin dan melangkah maju, tersenyum dan berteriak, "Charlie!" Charlie sibuk menyapa mereka satu persatu. Paman, paman kedua, paman ketiga, bibi, Inspektur Lee. Setelah itu, dia segera memperkenalkan Pollard di sampingnya. Izinkan saya memperkenalkan kalian berlima. Ini adalah teman sekolah ibu saya, Profesor Pollard Watt. Profesor Watt dulu bekerja di Wall Street dan kemudian datang ke Aurous Hill untuk mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Paman keduanya Markus, yang selalu bertanggung jawab atas urusan luar di keluargaan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Profesor Watt, saya pernah mendengar nama Anda di Wall Street sebelumnya." Semua orang berkata, "Anda adalah orang Asia yang paling cerdas di ban investasi Wall Street." "Saya telah mendengar banyak tentang pencapaian cemerlang Anda." Pollard berkata dengan serius, "Tuan An terlalu sopan. Dalam hal visi investasi, tidak ada seorang pun yang saya kenal yang dapat menandingi Margaret. Di depannya, saya hanyalah seorang siswa sekolah dasar." Setelah itu, dia merasa agak tidak sopan menyebut mendiang Margaret di depan keluargaan. Jadi dia meminta maaf dan berkata, "Saya minta maaf." Setelah meminta maaf, dia tidak menjelaskan alasannya. Keluargaan harus memahami hal semacam ini. Dan dia tidak perlu menjelaskannya terlalu jelas untuk menimbulkan kerugian sekunder. Namun, di mata keluargaan, Margaret telah meninggal selama 20 tahun. Lagi pula, mentalitas mereka sudah lama menerimanya dengan tenang. Jadi ketika Pollard menyebut namanya, tidak ada yang merasa tersinggung. Bagaimanapun, Pollard juga teman sekolah dan teman baik Margaret. Charlie akan memperkenalkan Pollard, jadi dia berkata, paman kedua saya sering menjadi pusat perhatian, kamu pasti kenal dia kan?" Pollard mengangguk, "Tuan Markus, tentu saja aku kenal dia, aku sudah lama mengaguminya." Markus berkata dengan sopan, "Profesor Watt, Anda terlalu baik." Setelah itu keduanya berjabat tangan dengan sopan. Charlie memperkenalkan paman tertua Pollard, paman ketiga, dan bibi bungsu, lalu Duncan. Tanpa diduga, saat Charlie hendak memperkenalkan Duncan kepada Pollard, Pollard berkata lebih dulu, "Ini pasti Inspektur Lee. Saya telah melihat banyak wawancara dan laporan Anda, dan saya sangat mengagumi Anda." Duncan tersenyum rendah hati dan berkata, "Saya hanya seorang detektif. Jauh dari kebanggaan masyarakat Tiongkok. Prestasi dan kontribusi Anda jauh lebih besar dari saya." Tidak.
Pollard berkata dengan serius, ini tidak sulit bagi kami orang Tiongkok atau bahkan seluruh masyarakat Asia untuk menghasilkan uang di Amerika Utara, namun sungguh tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari seluruh masyarakat di sana. Ada banyak pengecualian dan diskriminasi yang terbuka dan terselubung. Hal yang hanya diketahui oleh orang Tiongkok di Amerika selama bertahun-tahun. Anda bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Itu sangat bagus. Kata-kata Pollard membuat beberapa anggota keluargaan sangat setuju. Saat ini, Nenek Charlie mau tidak mau membuka pintu dan berkata, "Di luar cukup dingin, kenapa kamu tidak segera masuk? Jangan biarkan Charlie dan tamunya berdiri di luar selama ini." Charlie tersenyum dan berseru, "Nenek." Nenek mengangguk, tersenyum, dan melambai, "Masuk, sudah waktunya makan." "Hei!" Charlie menjawab, dan beberapa dari mereka bergegas masuk ke villa. Orang tua itu juga datang dan berkata pada Charlie, "Charlie, apakah kamu baik-baik saja di Aurous Hill akhir-akhir ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah, Aurous Hill sangat aman." Kemudian, Charlie memperkenalkan Pollard kepada kakek dan neneknya. Mengetahui bahwa dia adalah teman sekolah dan teman baik putri sulung mereka. Kedua tetua itu tentu saja sangat antusias. Keluarga mempersilakan Pollard duduk di meja makan. Orang tua itu mengingatkan putra-putranya, Profesor Watt adalah teman sekelas dan teman kakak perempuan Anda. Kamu harus menemaninya minum-minum. Setelah itu, dia berkata kepada Pollard, "Profesor Watt, jika Anda bisa minum banyak, minumlah lebih banyak. Jika Anda tidak bisa minum banyak, minumlah lebih sedikit. Terserah kamu. Tidak ada aturan tentang cara minum di meja makan." Meskipun Pollard jarang minum, dia memiliki toleransi alkohol yang baik. Dia senang melihat keluargaan hari ini, jadi dia setuju tanpa ragu. Orang tua itu bertanya lagi pada Charlie, "Charlie, mengapa kamu tidak minum beberapa gelas juga? Jika tidak, aku akan meminta bibimu mengantarmu kembali ke kota nanti." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, kakek. Aku akan meminta Orvel mengantarku." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Bagus sekali. Jika kamu minum, aku akan minum segelas juga." Wanita tua itu buru-buru berkata, "Kamu masih minum. Otakmu bingung. Siapa yang mengidap penyakit Alzheimer? Sudahkah kamu lupa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Cucu tertua saya ada di sini. Tidak apa-apa untuk minum segelas. Terlebih lagi, Profesor Watt juga ada di sini, jadi kita harus minum 2 gelas." Bab 6222. Wanita tua itu memutar matanya ke arahnya. "Jadi, kamu sendiri yang menambahkan lebih banyak?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Nenek. Biarkan saja kakek minum 2 gelas. Tidak apa-apa." Wanita tua itu secara alami tahu bahwa cucunya yang berharga telah memberikan obat mujarab yang baik kepada lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu sudah lama disembuhkan. Dan tidak ada salahnya minum anggur. Jadi dia tidak memaksa lagi, tapi mengingatkan lelaki tua itu. "Terima kasih kepada Charlie karena telah berbicara mewakili Anda. Anda hanya perlu minum 2 gelas, tapi tidak lebih." Orang tua itu segera tersenyum dan berkata, "Cukup, 2 gelas sudah cukup." Paman tertua di samping adalah yang paling perhatian dan cepat mengisi gelas. Orang tua itu segera mengambil gelas itu dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum, "Ini, segelas anggur pertama. Selamat datang Profesor Watt di rumah kami." Semua orang mengangkat kacamata mereka. Setelah makan malam dimulai dan segelas anggur pertama diminum, Charlie langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, "Kakek, paman kedua, bagaimana perkembangan investasimu di Eastcliff kali ini?" Kakek tersenyum dan berkata, "Kami telah merundingkan beberapa proyek besar, dan akan segera diumumkan secara resmi. Biarkan paman keduamu memperkenalkanmu pada detailnya." Markus mengambil alih dan berkata, "Terakhir kali, kami memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan yang berhubungan dengan baterai listrik. Kali ini di Eastcliff, Remy Automobile Go Public. Perusahaan internet menyeberang untuk membuat mobil dan menjual kapasitas produksi lebih dari 1 tahun dalam 1 bulan setelah pencatatan. Sungguh luar biasa dan benar-benar membuat orang memandang merek dalam negeri dengan pandangan baru. Jadi kami mengambil alih perusahaan manufaktur kendaraan energi baru." Markus berbicara dengan Charlie tentang tata ruang industri keluargaan.
Dia menggunakan kata, kami, karena keluargaan telah mencapai konsensus bahwa sebagian besar masa depan keluargaan akan diserahkan kepada Charlie. Jadi dia bukan hanya cucu dari keluargaan tapi juga pemegang saham utama keluargaan. Charlie tidak memikirkannya seperti ini. Dia sangat terkejut. Saat dia kembali dari Amerika terakhir kali, keluargaan hanya punya rencana untuk mengembangkan merek kendaraan energi baru. Tapi dia tidak menyangka mereka akan mengambil alih secara langsung sekarang. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, paman kedua, ketika kamu mengatakan ambil alih. Maksudmu mengakuisisi perusahaan secara langsung? Ya. Markus mengangguk dan berkata, ada perusahaan kendaraan energi baru yang memiliki masalah besar dengan rantai modalnya dan sedang mencari pembiayaan di mana-mana. Aku mendiskusikannya dengan pamanmu. Lagi pula valuasinya tidak tinggi, hanya beberapa miliar dolar AS, dan sekarang terjadi krisis utang. Tim pendiri menutup jalur produksi dan berlari mencari uang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saya kebetulan bertemu CEO mereka di East Cliff, jadi saya baru saja ngobrol dan mengambil alih 3 miliar dolar AS. Charlie mengangguk. 3 miliar dolar AS memang tidak banyak. Baginya itu seperti gerimis, apalagi bagi keluargaan. Pada saat ini, Pollard di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Perusahaan kendaraan energi baru yang dibicarakan oleh Tuan An adalah Gao Heng, kan? Markus bertanya dengan heran. Apakah Profesor Watt mengetahui tentang perusahaan ini? Pollard mengangguk dan berkata, saya sudah mendengar sedikit tentang itu. Saya sudah lama mendengar bahwa mereka berada dalam krisis utang. Dan penjualan mereka tidak terlalu bagus. Selain itu, jalur produksi ditutup beberapa waktu lalu. Saya pikir mereka hanya bisa menjual diri mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka. Charlie menambahkan saat ini, Paman Watt telah melakukan studi yang sangat mendalam tentang pasar energi baru dalam negeri. Kami mengobrol singkat terakhir kali. Saya sangat mengagumi banyak pandangannya, terutama idenya untuk menyalip di tikungan. Saya sangat terkesan. Awalnya aku ingin mengatur pertemuan setelah pernikahan Paman Watt. Tapi aku tidak sabar. Kalian kembali dan saya akan mengaturnya segera setelah kalian datang. Markus berkata, karena Profesor Watt mengetahui banyak tentang energi baru. Saya sangat ingin mendengar dia menganalisis situasi energi baru saat ini dan memberi kami beberapa nasihat. Kemudian, Markus berkata, sejujurnya, keluargaan jarang terlibat dalam manufaktur, tapi kali ini kami berinvestasi pada baterai listrik, manufaktur kendaraan, serta penelitian dan pengembangan chip dalam negeri. Dan ruang angkasa komersial, yang pada dasarnya adalah manufaktur. Kami juga berharap dapat memberikan kontribusi terbaik pada industri manufaktur dengan kemampuan terbaik kami. Jika kita dapat menginkubasi perusahaan-perusahaan yang baik dan mendapatkan keuntungan ekonomi, itu akan lebih baik lagi. Tapi sejujurnya kalau kita memang ingin bicara bagaimana cara mengoperasikan pelat besar seperti industri manufaktur yang mempekerjakan ribuan atau puluhan ribu orang. Saya masih bingung, terutama soal pembuatan kendaraan. Gao Heng ini adalah akuisisi yang dimiliki sepenuhnya oleh kami. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan masalah pengalihan utang dan ekuitas, kami harus menginvestasikan sejumlah uang lagi untuk memulai produksi. Tapi sekarang aku belum memikirkannya. Haruskah saya mempertahankan tim asli untuk terus beroperasi untuk sementara waktu? Atau buang saja semuanya dan ganti dengan yang baru? Saya ingin tahu apakah Profesor Watt punya ide bagus? Pollard berpikir sejenak dan berkata, saya pribadi merasa bahwa masalah Gao Heng terletak pada positioning produknya. Produk utama bergantung pada penumpukan bahan secara terus-menerus untuk meningkatkan nilainya. Tetapi volume penjualan pasti tidak akan meningkat jika harga satuan pelanggan terlalu tinggi. Dalam hal harga satuan pelanggan yang tinggi, terdapat juga persaingan dari mobil mewah tradisional. Selama kekuatan produk tidak dapat mengimbangi, akan sulit untuk membuka pasar. Dan sejujurnya, desain produk mereka belum terlalu matang. Saat mereka terjebak dalam lingkaran estetika khusus, mereka pasti akan semakin menekan ruang hidup mereka. Tapi Remy yang kamu sebutkan tadi benar-benar berbeda. Posisi mereka cukup tepat dan tegas, dan desain produk mereka juga sempurna. Mengesampingkan persoalan apakah ada referensi, tampilan produk mereka memang sesuai dengan estetika mainstream. Pada titik ini,
Pollard berhenti sejenak, lalu berkata, "Jadi, jika Anda mengizinkan saya membuat penilaian pribadi, saya cenderung kepada Anda untuk membagi tim Gaoheng menjadi dua, pertahankan bagian produksi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa jalur produksi dapat berjalan kapan saja. Tetapi sisi desain dan pemasaran harus diganti sebisa mungkin. Dan bahkan mereknya pun harus diganti seluruhnya. Meskipun Anda membeli Gaoheng, Anda tidak dapat lagi menggunakan merek Gaoheng. Karena kabar kebangkrutannya pernah menjadi topik hangat. Dan orang-orang tahu bahwa merek ini akan gagal. Nilai merek menjadi negatif, lebih baik memulai yang baru." Markus bertanya lagi, "Lalu bagaimana menurutmu? Jika kita membangun kembali sebuah merek, bagaimana seharusnya produk utamanya diposisikan?" Pollard berkata, "Harus bersaing dengan produk dengan penjualan dan pangsa pasar tertinggi." Kemudian, Pollard berkata, "Untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan tingkat keberhasilan, banyak orang suka memulai bisnis di segmen vertikal. Mereka menganggap persaingan di platform e-commerce terlalu besar. Jadi mereka cukup membuat mal kecil atau program kecil, dan memilih segmen seperti penitipan ibu dan anak, anggur dan minuman, dan bahan kimia sehari-hari. Tapi begitu Anda melakukan ini, Anda tidak akan pernah bisa membuat platform besar. Dan Anda bahkan mungkin harus bertahan hidup di bawah ekosistem orang lain selama sisa hidup Anda." Hal yang sama berlaku untuk mobil. Hampir setiap perusahaan yang memutuskan untuk membuat mobil berpikir bahwa persaingan untuk mendapatkan mobil energi baru sekitar 200,000 yuan adalah yang terbesar. Ada Tesla, pemain dominan yang menjual ratusan ribu mobil per tahun, dan banyak kekuatan domestik baru di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menargetkan pasar yang tenggelam sebesar 20,000 hingga 30,000 dan 350,000 yuan. Sementara beberapa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menemukan cara untuk memasuki pasar kelas menengah hingga kelas atas yang bernilai lebih dari 500,000 hingga 600,000 yuan. Namun, selama Anda mempertahankan mentalitas ini, meskipun Anda mungkin berhasil di bidang yang tersegmentasi, Anda mungkin tidak akan pernah memenangkan raksasa seperti Tesla. Nilai pasar Tesla melebihi $1 triliun AS pada puncaknya. Saat ini, meskipun konsep energi baru telah mereda, nilai pasarnya masih lebih dari $500 miliar AS. Nilai pasar dari gabungan semua kekuatan baru dalam negeri tidak sebaik itu. Saya tidak memuja hal-hal asing atau memikirkan betapa kuatnya Tesla. Saya hanya berpikir meskipun banyak perusahaan selalu mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada saat konferensi pers, mereka secara naluriah masih menghindari keunggulannya. Jika orang lain terlibat dalam energi baru, saya mungkin juga menyarankan agar dia melakukannya, tetapi keluargaan berbeda. Pada titik ini, Pollard berkata dengan sangat serius, keluargaan memiliki kekuatan modal yang kuat. Dan dana keluarga Charlie dan Wade jauh dari sebanding dengan perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri. Selain itu, Charlie memegang isu shipping di tangannya. Dan jumlah serta volume kapal termasuk yang terbaik di dunia. Sekarang keluargaan telah memasang baterai listrik dan mengakuisisi Gaoheng Automobil. Dalam hal ini, mengapa tidak mengintegrasikan sumber daya dan benar-benar membuat energi baru menjadi lebih besar dan kuat?